Video viral beredar di media sosial yang memperlihatkan sejumlah warga berhasil menangkap pelaku teror pocong yang sempat meresahkan lingkungan. Diketahui beberapa minggu terakhir, media sosial Indonesia mendadak dipenuhi video menyeramkan. Mulai dari pocong berdiri di tengah jalan, mengetuk pintu rumah warga, sampai muncul di gang-gang gelap pada tengah malam. Yang bikin makin heboh, banyak warga Indonesia yang percaya sosok ini bukan sekedar prank biasa, melainkan modus begal dan tindak kriminal. Benarkah ada teror pocong yang sengaja digunakan untuk menakut-nakuti warga? Atau semua ini cuma hoax viral demi konten? Hari ini kita akan membahas fakta lengkap di balik teror pocong viral yang sedang bikin geger Indonesia. Selamat datang di channel Inside Topic, channel yang membahas misteri fenomenal viral dan kejadian mengerikan yang sedang ramai diperbincangkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena di sini kita akan membahas sisi lain yang jarang diketahui orang. Fenomena ini mulai ramai sekitar pertengahan Mei 2026. Video pertama yang viral memperlihatkan sosok putih menyerupai pocong berkeliaran di malam hari. Dalam waktu singkat, video-video serupa mulai bermunculan dari berbagai daerah. Mulai dari Tangerang, Depok, Gerombongan, hingga beberapa wilayah Jawa Timur. Beberapa video bahkan memperlihatkan pocong berdiri di depan rumah warga sambil mengetuk jendela dan pagar. Warga yang panik langsung menyebarkan video tersebut ke WhatsApp dan media sosial. Akibatnya, rasa takut menyebar sangat cepat. Di beberapa daerah, warga bahkan memilih tidak keluar rumah pada malam hari. Namun di balik semua video viral itu, muncul dugaan bahwa sosok pocong tersebut sebenarnya hanyalah manusia yang menyamar. Polisi di beberapa wilayah mulai melakukan penyelidikan, bahkan ada dugaan bahwa aksi ini digunakan sebagai modus kriminal. Menurut laporan yang beredar, pelaku diduga sengaja menciptakan ketakutan agar jalanan menjadi sepi. Ketika warga takut keluar rumah, situasi menjadi lebih mudah dimanfaatkan untuk pencurian atau begal. Sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Surabaya juga menyebutkan fenomena ini sebagai bentuk pemanfaatan ketakutan kolektif. Mereka mengatakan, satu video pocong di malam hari bisa membuat masyarakat panik lebih cepat dibanding ancaman biasa. Yang bikin situasi makin mencekam, mulai muncul poster dan pesan WhatsApp berantai. Beberapa poster memperingatkan warga tentang pocong bersenjata tajam yang berkeliaran pada malam hari. Ada juga pesan yang menyebut pocong mengetuk pintu rumah warga untuk memancing korban keluar. Sebagian warga percaya, tapi sebagian lainnya menganggap semua itu hanyalah hoax yang sengaja dibuat viral. Masalahnya, semakin banyak orang membagikan pesan tersebut, semakin besar juga rasa takut yang muncul. Setelah dilakukan pengecekan, beberapa kasus ternyata dinyatakan hoax, contohnya di Depok. Polisi menyebut sosok pocong yang viral duduk di teras rumah warga ternyata tidak terbukti. Di wilayah lain, ada juga warga yang berhasil menangkap sosok pocong jadi-jadian, dan setelah diperiksa ternyata hanyalah orang biasa yang memakai kain putih. Fenomena ini akhirnya memunculkan satu pernyataan besar, kenapa masyarakat sangat mudah percaya. Di Indonesia, pocong memang menjadi salah satu hantu yang paling terkenal. Cerita tentang pocong sudah ada sejak lama dalam budaya masyarakat Jawa dan Indonesia. Sosoknya digambarkan sebagai mayat yang dibungkus kain kafan putih. Karena tampilannya sangat identik dengan kematian, pocong menjadi simbol ketakutan yang sangat kuat. Bahkan sampai sekarang, film horor, sinetron, dan konten media sosial masih sering menggunakan sosok pocong untuk menciptakan rasa takut. Dan ketika video viral muncul, otak manusia otomatis menghubungkan gambar tersebut dengan ancaman mistis. Media sosial punya peran besar dalam membuat fenomena ini meledak. Fenomena ini mirip dengan kasus kolor hijau yang pernah viral di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Waktu itu masyarakat juga dibuat panik oleh cerita makhluk misterius yang masuk ke rumah warga, dan sekarang polanya kembali terulang. Hanya saja versi modernnya menyebar lewat TikTok dan WhatsApp. Teror pocong viral ini membuktikan satu hal, ketakutan bisa menyebar jauh lebih cepat dibanding fakta. Sebagian kasus memang diduga hanya prank, sebagian lainnya mungkin sengaja dibuat untuk menimbulkan keresahan. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat langsung percaya tanpa mencari kebenaran. Kalau menurut kalian, fenomena pocong viral ini cuma konten atau memang ada modus kriminal di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.